Donald Trump mengklaim memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat dengan mengalahkan Kamala Harris. Akan seperti apa gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan terkait isu geopolitik global? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat sore Prof. Hikmah. Salam sehat Prof. Silakan. Iya. Prof. Hikmah, terima kasih atas waktunya. Ini Prof, meskipun belum ada hasil akhir yang resmi, tapi menurut Anda apa yang membuat Trump bisa memenangkan kembali Pilpres Amerika dan mengalahkan Kamala Harris? Mungkin ada 4 hal ya yang saya perhatikan kenapa Trump bisa terpilih kembali. Pertama adalah kalau kita masih ingat, Trump itu menghadapi masalah hukum ketika beliau akan masuk menjadi kandidat. Nah, ini di Amerika mungkin rakyat itu tidak suka kalau demokrasi itu memanfaatkan isu-isu hukum. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu nabok nyilih tangan gitu ya. Jadi nabok orang, menjatuhkan orang, tapi menggunakan aparat penegak hukum. Nah, demokrasi tidak seharusnya seperti itu. Jadi rakyat Amerika tidak menyukai apa yang terjadi pada Presiden Trump dan itu diasosiasikan ke Joe Biden. Padahal Presiden Joe Biden mengatakan saya nggak ada urusan, itu urusannya kejaksaan yang melakukan proses itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan juga bahwa Presiden Trump ini waktu itu masih calon, dia mengalami 2 kali percobaan pembunuhan. Itu yang membuat simpati rakyat Amerika. Ya, bahwa seorang Trump yang ingin membuat Amerika hebat lagi, tetapi menghadapi percobaan pembunuhan. Nah, ini yang mungkin rakyat Amerika bersimpati. Yang ketiga adalah Trump bisa menjanjikan kepada rakyat Amerika untuk make America great again. Dan dia sudah realisasikan sebenarnya. Ingat pada waktu beliau menjabat di jabatan pertama, beliau mengatakan bahwa banyak orang Meksiko mencuri pekerjaan orang-orang Amerika. Mereka ilegal datang ke Amerika, ya, bekerja dengan harga murah. Akhirnya apa? Trump mendirikan tembok yang tinggi. Ya. Demikian juga dengan Cina. Trump mengatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang ke Cina karena apa? Harga buruhnya di Cina itu akan murah. Dan akhirnya Trump mengatakan ini kan mencuri pekerjaan Amerika ke Cina. Lalu dia buat tarif yang sangat tinggi dan kemudian harapannya adalah perusahaan-perusahaan Amerika itu akan kembali ke Amerika dan membuka lowongan pekerjaan bagi rakyat Amerika. Nah itu. Nah yang terakhir yang saya lihat, meskipun ada sekelompok rakyat di Amerika Serikat yang menentang Joe Biden terus-menerus berada di belakang Israel, tetapi rupa-rupanya mayoritas orang-orang di Amerika sebenarnya mendukung tindakan Amerika berada di belakang Israel. Dan saya lihat Trump ini adalah orang yang sangat kuat dalam mendukung Israel. Misalnya pada waktu Israel memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, adalah Presiden Trump yang menginstruksikan kedutaan besarnya pindah ke Yerusalem. Lalu kemudian ketika Perdana Menteri Netanyahu datang ke rumahnya Trump menjanjikan bahwa kita akan selesaikan masalah ini dalam waktu yang cepat dan lain sebagainya. Artinya rakyat Amerika membutuhkan figur yang kuat gitu, dan itu tidak terlihat pada Joe Biden, juga tidak terlihat pada Kamala Harris. Nah inilah yang kemudian dugaan saya mengapa rakyat Amerika Serikat lebih memilih Donald Trump daripada Kamala Harris. Demikian. Iya. Prof. Hikmah, kita mau bedah kira-kira nih ya proyeksi gaya kepemimpinan Trump terhadap kebijakan di luar negeri begitu. Kan kalau Kamala Harris sudah jelas posisinya adalah two-state solution dalam urusan Palestina. Nah kalau Trump ini apakah ada spesifik kebijakan yang memang dia jual kepada konstituennya yang membuat akhirnya dia justru terpilih begitu? Iya, serang Iran. Jadi yang saya dengar ketika Trump sebelum menjadi presiden, dia mengatakan bahwa kalau saya menjadi presiden, kejadian ini, saya sudah lakukan serangan terhadap Iran. Ya,
Dan mungkin itu yang diinginkan, ingin didengar oleh rakyat Amerika, bahwa seharusnya posisi Amerika Serikat berada di belakang Israel, dan Israel itu sedang menggunakan hak untuk membela dirinya, dan Iran itu berada di belakang Hezbollah, Hamas, ataupun Houthi ya yang di Yemen. Jadi mungkin ini yang akan dilakukan oleh Presiden Trump ketika beliau dilantik kembali menjadi presiden. Sementara untuk Ukraina, beliau akan mengatakan bahwa kita akan bicara dengan Rusia langsung, karena untuk kita ketahui kalau Joe Biden dia enggan untuk berbicara dengan Putin, tapi kalau Trump waktu menjabat menjadi presiden bertemu sama Putin, bahkan bertemu juga sama pemimpin tertinggi di Korea Utara. Ya, nah kita tahu bahwa sekarang ini di Ukraina ada 10 ribuan pasukan dari Korea Utara yang ada di situ. Kita bisa bertanya apa urusannya Korea Utara ada di sana. Tapi ya Korea Utara pokoknya ketika menghadapi Amerika Serikat, ya dia akan ada di situ. Kecuali kalau misalnya yang dihadapi adalah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, mungkin dia akan bisa menerima. Nah, jadi itu yang kita harus lihat peta politiknya seperti itu. Prof. Hikmah, kalau yang dijual selama ini oleh Trump adalah Make America Great Again, fokusnya adalah kebijakan di dalam negeri mensejahterakan rakyat Amerika Serikat, begitu ya. Tapi sejauh mana tadi yang Anda sampaikan bahwa akan ambil posisi misalnya untuk menyerang Iran, kemudian akan mengambil aksi juga karena pasukan Korea Utara itu sudah ada di Ukraine, begitu ya, atau di Rusia maksud saya. Nah, ini sejauh mana ada titik tengahnya begitu ya? Kira-kira proyeksinya akan kemana ya, Prof. Hikmah? Ya pasti, ya yang pasti adalah Presiden Trump akan mungkin mengatakan Iran hentikan serangan ke Israel, hentikan proksi-proksi Anda untuk menyerang Israel, ya, buat perdamaian atau kami serang Anda. Itu pilihannya. Ya, kalau ke Korea Utara ataupun Rusia, beliau akan mengatakan hentikan serangan itu. Kita selesaikan permasalahan ini, ya. Dan mungkin juga Trump akan menyalahkan Zelensky, mungkin tidak 100% berada di belakang Zelensky, ya, karena keberpihakan dia pada Rusia, dan mungkin Rusia akan bisa menerima, terutama misalnya dua republik yang memberontak dari Ukraina itu bisa diberikan referendum untuk menentukan apakah akan berada di Rusia, ya, atau tetap ada di Ukraina, misalnya seperti itu. Nah, ini approach yang mungkin dilakukan oleh Presiden Trump, sehingga dunia akan melihat dengan kepemimpinan Amerika Serikat seperti itu, kan Amerika Serikat jadi besar lagi, tidak selalu bernego-nego tanpa ada ujungnya seperti yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden, atau ambigu ya. Di satu sisi mengatakan harusnya dihentikan dari sisi kemanusiaan dan lain sebagainya, tapi Amerika Serikat terus menggelontorkan uang untuk Israel bisa melakukan serangan-serangan ke Gaza, ke Hezbollah di Lebanon, dan seterusnya. Baik, Prof. Hikmah, tadi sudah ada 4 faktor penentu kemenangan Trump. Menurut Anda, apa yang akan menentukan, apa yang sebenarnya tidak terbeli dengan kampanye dari Kamala Harris sehingga ia harus kalah pada pemilihan presiden tahun ini? Kita akan bahas sesaat lagi. Prof. Hikmah, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.